La ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan tidak direnungkan maknanya, renungkan 7 maknanya, tancapkan ke tangkai jantung. Ini banyak orang sekarang habis sholat memang dibacanya tapi tak direnung. Qadir, Qadir. Terus ditanya, apa yang kau baca tadi? Entah, Qadir. Rupanya nama lakinya Bang Qadir. Mohon maaf Pak Qadir. Ya, nah, jadi yang pertama adalah qalban syakira. Tapi kalau saya tengok bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik, ini semuanya yang hadir ini adalah orang-orang yang bersyukur semua. Karena orang yang tak bersyukur itu tidak berterima kasih kepada manusia, tak bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur ya Allah atas nikmat hidup ini, maka aku balas nikmat hidup yang kau kasihkan. Aku bangun subuh. Jadi sekarang yang tidur di rumah itu tidak bersyukur dengan nikmat hidup. Kalau cuma tidur, monyet pun tidur. Haluslah sikit Pak Ustadz, janganlah sebut monyet. Monkey. Kalau besar King Kong. Qalban syakira. Aku bersyukur kau kasih sehat ya Allah. Ku langkahkan kaki ke Masjid Al-Munawwarah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku bersyukur kau kasih sehat pinggangku ya Allah. Aku rukuk bersujud bersimpuh kepadamu. Sampai masanya nanti meleleh air mata kita mau sujud, tapi kita tak bisa. Kenapa? Terbaring di ruang ICU. Hayya 'alas shalah. Menangislah bapak itu di rumah sakit. Ditanya sama bininya, kau menangis kenapa bang? Mau sholat. Kata bininya. Dulu waktu sehat ke diskotik kau. Waktu sehat dugem kau. Sekarang udah sakit, terbujur, udah mau mati, barulah kau mau sembahyang. Untunglah waktu sehat dulu baik sama bini, sehingga ibu itu pun gak kasar kali cakapnya. Sabar ya bang ya, insya Allah gak sampai hari Jumat selesai nih bang. Coba kalau kalian waktu sehat ini kasar-kasar, sombong, mentang-mentang sawit punya kalian, mentang-mentang kalian PNS, mentang-mentang duit banyak, sombongnya minta ampun. Ini rumahku, apa mau kau? Mau pergi-pergilah. Begitu sampai akhirnya kalian sakit, yang datang menyuapkan kalian makan, yang memasangkan obat, yang semuanya. Itulah istri-istri yang solihah yang di belakang sana. Alah, senang kali hati orang tua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu menjadi istri yang bersyukur punya bapak, bapak menjadi suami yang bersyukur punya ibu. Mudah-mudahan yang belum ada istri segera dapat jodoh. Banyak belut loh yang belum nikah. Ku tengok yang bilang amin, anak macam muka udah punya anak 3. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalban syakira. Pulang dari sini bilang sama istri, oh my darling, oh my dear, oh my lovely, ternyata selama ini aku suami yang tidak bersyukur. Ku tengok kau selama ini macam mak lampir, padahal kau adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah SWT. Ibu pun juga pulang dari sini katakan, kau bapak Sucok, selama ini aku menganggap kau tukang brondol, padahal kau adalah pangeran yang dikirim Allah untuk menyelamatkan iman. Begitulah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kemudian apa lagi harta yang bagus itu? Setelah qalban syakira, lisanan zakira. Hatinya bersyukur, insya Allah lisannya berzikir. Menengok segala sesuatu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, astaghfirullah. Tapi kalau hati tak bersyukur,
yang keluar dari mulut itu sumpah serapah, caci maki. Tapi kalau orang bersyukur, ini anak ibu, iya, cantik ya anaknya, alhamdulillah, tabarakallah. Tapi kalau tak bersyukur, ini anak ibu, iya, kok cantik ya, siapa dulu mamanya? Anak ibu kok hitam, kau tengoklah lakiku itu. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lututnya bekudis. Giliran cantik mengaku dia, giliran tidak. Cemana ibu dulu jumpa sama bapak itu, bu? Ditangkap security kan. Tapi kalau orang selalu bersyukur, itu suami ibu, iya. Cemana ibu bisa jumpa sama dia? Kita wajib beriman kepada 6 rukun iman. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Aku ini takdir baik bagi dia, dia itu takdir buruk bagi aku. Kita ini kalau hatinya bersyukur, insya Allah lisannya berzikir. Mudah mau cari tahu, tengok orang hatinya bersyukur atau tidak, tengok lisannya. Kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah, caci maki, hamun, binatang keluar dari mulutnya Pak Ustadz, bukan binatang, kebun binatang keluar dari mulutnya. Kalau binatang cuma satu, kotor mulutnya, maka di dalam itu qad badatil bawda'u min afwahihim, sudah nampak kekotoran dari mulutnya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang ada di dalam hatinya jauh lebih busuk lagi daripada itu. Jadi kalau ada orang komen-komen jelek di TikTok, di Facebook, di Twitter, di grup WhatsApp, yang ada di hatinya jauh lebih jahat daripada itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari itu semua, insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, la haula wala quwata illa billah zikir. Selawat Pak Ustaz, selawat zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca Quran pun zikir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi zikir mana lah yang paling bagus Pak Ustaz? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya tadi habis salat kita berzikir. Pertama bersihkan dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah dahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak saya umur Sami itu umur 3 tahun, nanti bulan 2 nanti baru 3 tahun. Selesai sholat, kalau saya sholat sunat di rumah, ikut dia sholat di belakang. Habis selesai sholat itu pejamnya mata, penasaran istri saya apa yang dibilang. Pas dengar rupanya yang dibilang tasbih, tasbih, tasbih. Bertasbih itu bukan gitu, tasbih itu subhanallah. Nah, jadi karena selalu saya bilang tasbih, rupanya di pejama tasbih, tasbih, subhanallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah. Jangan pula nanti baru tobat, istighfar, 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 astagfirullahaladzim. Jangan karena mau mengejar banyak zikir bunyinya tak jelas. Ini banyak orang berzikir ini macam dapat bakwan panas. Makanya saya waktu diminta jadi imam tadi, sebetulnya batuk-batuknya suara tablik akbar tadi malam, tapi karena diminta maju saya, diantaranya saya maju tuh untuk mengajarkan zikir tuh pelan. Subhanallah, 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 alhamdulillah,
La ilaha illallah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena kadang terlalu kencang, banyak tak jelas lagi bunyi. Apa ini? La ilaha illallah. Kata atuk kami dulu, kalau la ilaha illallah itu menyalah bunyinya, disitulah pintu jin masuk ke dalam. Mau setan itu masuk dari la ilaha illallah kalau lain bunyinya, lain di situ macam dia dapat simpang masuk, maka mau orang kerasukan masuk, disangka orang wali setan, maka dibetulkan, ditepatkan bacaannya la ilaha illallah. Kalaupun mau goyang kepala, la itu membuang semua, la tidak, baru ke kiri ke tangkai jantung Allah, la ilaha illallah. Mari. Kalau yang model goyang kepala, kalau tidak ya biasa aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang zikir la ilaha illallah, tapi kadang tak tahu dia. Pas tanya kenapa kepala kau goyang, aku tengok orang tu goyang pula tu. Mana asal goyang kepala itu? Lisanan zakira, lisannya berzikir. Ibu kerja apa? Saya ada warung toko depan rumah Pak Ustadz. Jaga toko, ada orang beli, layani. Tak ada orang, zikir kita. Pakai zikir yang digital itu. Bagus zikir digital itu untuk ngitung berapa. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pembeli, jangan pula saking khusuk berzikir sampai bu ini berapa sekilo? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak kali zikir ini Pak Ustadz. Kata Habib ini solawat mantap, kata Ustadz ini tasbih, kata Kiai ini istighfar. Mana yang mau saya amalkan Pak Ustadz? Semuanya bagus. Mana yang udah kau amalkan? Belum lagi Pak Ustadz. Yang pertama istighfar, bersihkan dulu, screening, bersihkan semua. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bisa 100 bagus, tak bisa 40, tak bisa 10, tak juga bisa mati aja lah. Habis istighfar, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa 100 bagus, tak bisa 40, tak bisa 10, tak bisa 3, tak bisa 1. Setelah salawat, puncaknya adalah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu kuat? Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, la ilaha illallah itu kuat sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah, untuk mengusir hantu setan jembalang tanah. Banyak orang zikir la ilaha illallah. Kata setan, kau serius apa enggak? Aku kalau kau serius aku cabut nih. Katanya kalau meruqyah orang kerasukan setan mesti kuat bacanya. Mana bisa nguruqyah bacanya pelan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jadi imam bagus. Kadang anak-anak muda ini kok jadi imam sedap kali, rupanya ada anak gadis di belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun zikir yang pelan ada juga dalilnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah, sebut Tuhanmu dalam dirimu. Kenapa Ustaz tadi zikir kuat? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa tadi Ustaz zikir kuat? Karena makmum ini ada yang mu'allaf baru masuk Islam. Karena makmum ini ada anak-anak yang baru ikut ayahnya, tak tahu dia bacaannya. Karena makmum ini ada memang sudah lama Islam tapi baru subuh, inilah dia ke masjid. Anak-anak ini kalau pulang dia ke rumah, ditanya sama emaknya, apa bacaan imam itu tadi selesai sholat? Oh, dia nggak dengar. Maka saya baca supaya dia dengar di belakang. Maka baca doa tadi. Doa saya tadi pakai Rabbana 10. Rabbana yang saya baca tadi 10.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai Al-Fatihah, habis itu berdoa. Ada pula imam nih asal Rabbana dua aja, Rabbana zalamna, habis itu Rabbana atina. Makmum pun heran, kenapa dua? Rupanya dia milih nomor dua. Macam-macam memang imam nih memang. Pokoknya musim politik nih sekarang macam-macam, sekarang masuk ke masjid pun masuk juga. Nah, ini masjid, jangan nanti ditangkap Bawaslu, nggak boleh. Makanya saya dari tadi mana ada nyebut-nyebut kan. Nah Bapak Ibu, lisanan zakira, lidah yang berzikir. Orang yang Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali itu namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Kalian potong tanganku nggak apa-apa, kalian potong tak apa-apa, asal jangan kalian lidahku. Kenapa? Karena kalau kalian potong tanganku, aku cuma merasa sakit. Kalau kalian potong kakiku, aku cuma tak bisa berjalan. Tapi kalau kalian potong lidahku, aku tak bisa lagi berzikir menyebut nama Allah. Abdurrahman ibnu Muljam itu bukan penjahat. Lalu di mana letak jahat dia? Dia berzikir. Letak jahatnya adalah mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, ini yang paling mengerikan. Ada orang yang sholat, rajin baca Quran, berzikir, tapi mengkafirkan orang beriman. Aliran takfiri namanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari aliran mengkafir-kafirkan ini, insyaallah. Udah sampai ke 10 salam. Dan bentar lagi sampai lah itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya lisan. Ustaz, kalau dibawa orang reading, banyak anak-anak muda tuh ngajak saya bawa motor. Ustaz, naik motor kita. Oke. Terus selama naik motor tuh apalah mulut Ustaz? Zikir. Mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, terlanggar. Orang jatuh kecelakaan itu bukan melanggar batang pisang, kulit pisang. Terpleset kita jatuh. Iya, kalau ini banyak orang sekarang naik motor didengar lagu-lagu macam-macam. Oh, pas kecelakaan mati. Itulah kalimat terakhir kau. Dengar lagu I want to break free, pam, mati. Coba kalau kita mendengarkan salawat, salatullah, salamullah, meninggalnya dalam keadaan mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Saya menengok, saya bawa mobil, pas di lampu merah, saya tengok di sebelah anak muda pakai motor, mulutnya Allahu Akbar. Di zaman fitnah anak muda sekarang, anak muda zaman sekarang yang katanya zaman fitnah, zaman medsos, naik motor masih sempat berzikir. Tengoklah mulutnya berzikir. Rupa saya sangka berzikir, rupanya di samping helm itu ada handphone. Banyak sekarang kita sangka orang berzikir, rupanya earphone di dalam. Jadi kalau bisa zikir-zikir supaya mati kita husnul khotimah. Orang tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Hamzah Fansuri punya saudara kandung namanya Syekh Ali Fansuri. Punya anak laki-laki namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tarekatnya namanya tarekat Syattariyah, karena nama silsilahnya Syekh Abdullah Syattari dari India. Kemudian datang lagi ulama, datang ke Aceh membawa satu lagi tarekat, namanya tarekat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah dan Syattariyah adalah tarekat. Tarekat artinya jalan menuju Allah. Dua-duanya adalah jalan zikir. Nama kaptennya Abdullah Syattari, nama kapalnya Syattariyah. Nama kaptennya Bahauddin Naqsyabandi,
Nama kaptennya Bahauddin Naqsyabandi, nama kapalnya Naqsyabandiyah. Nama lautnya adalah La ilaha illallah. Tujuannya adalah ma'rifatullah. Jalan yang ditempuh adalah tariqat. Dan yang mereka cari, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Belum ada orang tarekat berkelahi caci maki. Karena bagi mereka, kau mau naik kapal Naqsyabandiyah sampai, kau mau naik kapal Syattariyah sampai, sama-sama sampai. Jangan terlalu heboh menengok kawan naik apa. Ini sekarang banyak orang, kau naik sepeda nggak sampai kau ke sana. Kau naik ojek nggak sampai, diturunkan kau nanti di jalan. Kalau naik motor nggak sampai, nanti minyaknya habis. Yang bagus naik sepeda. Kalau kau naik sepeda rusak rantainya, berhenti kau di jalan. Rupanya yang bercakap ini tak berjalan-jalan. Makanya mereka tidak pernah mempermasalahkan jalan apa selama mereka berjalan. Yang naik motor sampai, yang naik sepeda sampai, yang naik sampan sampai, yang naik helikopter sampai, semuanya sampai kepada Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang ku maksud engkau, ridhamulah yang ku cari. Jadi nanti kalau di sini ada pengamal tarekat Naqsyabandiyah yang zikirnya Allah 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 satu hari 5.000, ya terserah dia. Kalau ada pengamal tarekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la ilaha illallah, semuanya sampai insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati dalam zikir. Orang kalau berzikir mudah matinya. Dibisikkan sekali ke telinga, la ilaha illallah, gul. Tapi kalau tak berzikir, yang membisikkan pula bini, la ilaha illallah. Mau dia. Orang tak pernah kening itu menempel ke lantai. Panggil lagi, istri udah muak, udah panggil kawan. Kau kawannya kan? Iya sini. Datang kawannya, diambilnya handphone, tunjukkannya. Nih kan? Iya. Mati. Penasaran bininya kan? Aku bini dia sekamar setempat tidur. Kenapa kau yang diturun? Gambar apa kau tunjukkan tadi? Rupanya bala 6. Ini kan? Iya. Tolong jangan tersinggung dengan cerita ini ya. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad ini satu aja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang, meninggal. Hati bersyukur, lisan berzikir. Yang berikutnya adalah zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang salihah yang menolong dia untuk tujuan akhirat. Ini penting. Adik-adik yang santri-santri, ini dari pesantren. Mudah-mudahan adik-adik kalian dari pesantren udah baca kitab, sudah hebat bahasa Arab, bahasa Inggris, kalian dapat istri solihah. Walaupun kalian hafal Quran, baca kitab, kalau dapat kalian mak lampir, baru kalian mau buka pengajian, assalamualaikum, udah masuk miss call, pampers bang. Adapun masalah pampers, apa tak kacau? Apa tak kacau? Saya bilang sama istri saya, aku berangkat hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin aku di Aceh. Turun ini nanti di Medan, Kuala Namu, habis itu jalan darat ke Subulus Salam, habis itu nanti kami ke Lok Semawi, habis itu ke Banda Aceh. Habis itu aku langsung ke Medan, habis itu ke Sibolga, ke Paluta, habis itu hari Rabu aku baru pulang. Iyalah, kata dia. Coba kalau pas saya bilang, aku mau pergi, jangan lama-lama, mati. Zaujatan salihatan tu'inu ala umuril akhirah. Istri solihah yang menolong untuk perkara akhirat. Nabi Muhammad naik ke Jabal Nur, turun menggigil. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah? Diselimutinya pakai kain. Coba bapak pergi naik ke gunung, turun menggigil.
untung tak mati kau kan. Kan dah aku bilang jangan naik ni, naik lagi ya, naik juga, mampus lah kau. Tapi Khadijah, Allahu Akbar, diselimutinya Rasulullah, dibawakannya kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, apa yang terjadi pada suamiku ini? Kata Waraqah bin Naufal, yang datang itu adalah namus malaikat Jibril yang dulu datang kepada Musa, datang kepada Isa, datang kepada Ibrahim, dan sekarang dia datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya ditenangkan dengan selimut, hatinya ditenangkan dengan bertanya kepada orang yang tahu. Mudah-mudahan bapak-bapak, kalau saya tengok dari senyum bapak-bapak ini istrinya solihah semua. Bisa pula dia sholat ke masjid, banyak orang habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ditanya, kau kenapa nggak berdoa lagi? Masih ada zikir, ada pengajian. Kata biniku, jangan lama-lama, anak menangis di rumah. Bang, aku mau pergi arisan, kau cuci, kau pel, kau masak. Dah abang. Kalau ada bapak yang model begini, ini salah satu tanda-tanda tak kena azab kubur di akhirat. Kenapa begitu? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini nggak usah kita azab, karena udah azab kali di rumah. Zaujatan salihah, istri yang salihah. Kalian nanti tamat pesantren, habis itu S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bambu. Habis itu nanti kalian sukses belajar, jangan kalian petantang petenteng cari bini, minta pendapat orang tua. Kalian mungkin berilmu dalam bidang nahwu sharaf, kalian mungkin alim dalam bidang tafsir, tapi masalah perempuan, ayah kalian lebih berpengalaman lagi. Berapa mantan ceweknya? 99. Tanya dia, ya memang aku masalah baca kitab ini aku lebih hebat, tapi masalah ini ayah kan playboy cap tupai dulu. Kata ayahnya, tak ada yang lebih indah daripada bertemu dengan Mak Syucok ini, kata dia. Nah itulah, maka jangan kalian petantang-petantang, nampak cantik bagus datang ke rumahnya, bawa orang-orang tua, tengok yang baik-baik. Kalau dapat kalian perempuan yang solihah, bisa menolong dakwah, bisa menolong akhirat, maka insya Allah selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Pulanglah laki PNS membawa gaji 3 juta yang sudah dipotong pajak, dipotong bank, tinggal 1 juta. Macam radio rusak. Apa tak pingsan kalian? Belum malaikat maut datang kalian udah mati duluan. Kata malaikat maut, perasaan ini belum kucabut kok udah mati. Tapi kalau dapat kalian yang sabar, bang, aku nih kan anak orang kaya, dapat abang. Kebun sawit bapakku tengoklah, kebun karetnya tengoklah. Masalah abang nggak banyak duit nggak apa-apa bang. Nanti abangku masukkan dalam 8 asnaf fakir miskin bang. Itu zakat sawitku itu abangku kasih. Jangankan sawit itu bang, nyawa aku berikan untuk abang. Satu-satunya kesalahanku hidup ini cuma satu bang, mencintaimu. Kok dapat kalian lah macam itu? Oh so sweet. Makanya perempuan itu yang dicari itu berapa? Tungkahul mar'atu, perempuan itu dinikahi limaliha, karena kaya. Kau kan ganteng, iya. Tamat pesantren, iya. Putih, iya. Kenapa kau nikah sama itu? Cemana lah Pak Ustadz, itulah yang sawitnya sejauh mata memandang. Wali hasabiha, karena keturunannya bangsawan, darah biru. Kenapa kau nikah sama dia? Ayahnya darah biru itu Pak Ustadz, makanya payah donor darah. Yang ketiga, wali jamal, cantiknya. Apa kata orang Melayu memuji istri yang cantik? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang, tinggi semampai. Oh, fazfar bidzatid din. Kalau pandangkan harta, harta akan binasa. Pandang rupa, rupa akan sirna. Yang kekal abadi adalah iman dan Islam.
fasfar bidzatid din, tengok agama, taribat yadaka, maka kau akan selamat. Ini anak-anak santri ini habis belajar, habis pondok, habis tamat, habis kuliah, datang jumpai Ustaz Somad. Ustaz Somad, ya, dulu Ustaz kan pernah ceramah, katanya istri itu pandang hartanya, pandang nasabnya, pandang rupanya, pandang agamanya. Iya, tolong saya carikan Ustaz yang ada empat-empatnya. Kalau ada empat-empatnya, ngapain aku kasih ke kau? Iya. Apa maksud cakap Ustaz ini? Jangan melihat kesempurnaan. Enggak ada perempuan yang sempurna itu. Kalau kau mau cari perempuan sempurna, bujang lapuk, tak nikah-nikah. Kalau mau cari perempuan yang utuh sempurna, itu cuman ada di Instagram. Itu pun pakai filter 5 lapis. Pas jumpa, dempul aja mukanya. Muka putih, leher hitam. Asal baik dia. Cerita kalian kalau mau nikah jangan cerita yang manis-manis, cerita pahit-pahit. Aku ini tamat pesantren, aku ini dai, walaupun aku bisnismen punya kebun sawit, walaupun aku ini punya pesantren, walaupun aku ini kaya, walaupun santriku ribuan, walaupun aku ini calon wali kota, misalnya nanti kalian, misalnya kan, kau mesti siap mendampingi aku, karena aku ini bukan milik kau saja, aku ini milik umat. Apalagi kalau jadi aku nanti duduk, masyarakat akan banyak datang ke rumah, siap kau menyambut kita. Apa kata dia? Mereka cuman memiliki badanmu bang, tapi hatimu milik aku. Begitu. Itu sebelum ke KPU. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Kalau saya tengok dari ketawa bapak ibu ini orangnya nggak ada punya utang ini. Nah kan lepas gitu. Orang kalau berutang setengah mati kita mancing nggak bisa dia lepas. Ketawanya tertahan gitu. Karena ketawa orang ini lepas nggak ada utang, maka suaranya tidak bisa dibeli dengan serangan pajar dan sobat. Allahu Akbar. Ada pertanyaan masuk ke handphone. Sebentar ya. Hebat pertanyaannya nih, ditulis pakai ketik. Ustadz, orang memulai zikir ada yang memulainya afdhaluz zikri la ilaha illallah. Ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang memulai zikir dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, dia ambil ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang memulai zikir dengan afdhalul dzikri la ilaha illallah, dia ambil dari hadis Nabi. Hadisnya panjang, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah, dipotongnya pangkal. Yang memulai zikir dengan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dia gabungkan antara hadis Nabi di pangkal, ayat di ujung, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bolehkah menggabungkan hadis dengan ayat Quran Pak Ustadz? Ada imam sholat, imamnya Nabi Muhammad SAW, makmumnya baca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tidak pernah mengajarkan doa itu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salam Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Tak pernah kuajarkan itu. Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, malaikat turun membawa rahmat atas doa yang kau baca. Hadis lain, sami'allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi makmum lain bacaannya sami'allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Ana, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Berdasarkan hadis ini,
kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membuat zikir bacaan yang bukan maksur. Bukan maksur maksudnya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dibuat di dalam sholat selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Sedangkan bacaan yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, boleh dibaca di dalam sholat, apalagi di luar sholat, dan itu ada dalam Quran dan hadis. Yang tak boleh itu pas baca Quran dirobahnya isi Quran, itu yang tak boleh. Doa, misalnya dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, lalu pas membaca doa jadi imam Allahumma Rabbana atina fid dunya, tak salah, dia tidak merubah Al-Quran karena saat itu fungsinya sebagai doa. Jadi saat itu sebagai attention, perhatian, zikir yang paling afdal, ketahuilah wahai jamaah bahwa zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang memulai zikir dengan afdalu zikri la ilaha illallah, bagus, pakai hadis. Yang memulai zikir dengan afdalu zikri la ilaha illallah, yang memulai zikir fa'lam annahu la ilallah, ayat Quran. Yang memulainya dengan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu pun tak salah karena ada dalam Quran dan sunnah Rasulullah. Andai tidak pakai tiga-tiga ini, terus bagaimana dia? Attention please, ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Saudara-saudara sekalian, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Boleh, tak salah, karena ini bukan bagian dari bacaan dalam sholat, sudah di luar sholat. Maka pertanyaan ini pastilah dari orang yang berilmu, karena berdasar dia sudah ngaji, dia ingin tahu. Mudah-mudahan Raudhatul Jannah pesantren. Apa ada tanda orang yang bersyukur menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa tanda orang yang bersyukur? Tanda orang syukur itu artinya syakaro, nampak. Saya dikasih orang baju, ini baju yang dikasih ini mesti saya nampakkan. Bagaimana cara menampakkan baju ini? Dipakai. Tadi malam dikasih, dipakai. Coba kalau tak saya pakai baju ini, pagi ini orang udah berpikir jangan-jangan dijual Ustaz tuh baju. Maka yang pertama adalah nampakkan syukur itu. Wa amma bi ni'mati rabbika, habis nampakkan. Kau Islam, ya nampakkan kau Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau sehat, nampakkan kau sehat, berjalan ke masjid. Mulut kau sehat, iya nampakkan, subhanallah subhanallah. Kau bertenaga, nampakkan. Kau punya harta, nampakkan, bangun masjid. Masjid Al-Munawwarah 10 salam. Lampunya ini kalau begini ini paling enggak 30 juta harganya. Hati-hati. Artinya nampakkan. Yang pertama nampakkan. Yang kedua, setelah dinampakkan, maka dia mesti diajarkan, disampaikan. Karena orang Islam tidak mau selamat diri sendiri, dia mesti menyelamatkan orang lain. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang lain. Jangan masuk surga sendirian. Tak boleh masuk surga sendirian. Makanya Rabbana atina, kami semua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kalau syukurnya lisan, tunjukkan pada lisan. Kalau syukurnya badan, tunjukkan pada badan. Kalau syukurnya mata, tunjukkan pada mata, tengok Quran. Kalau syukurnya hati, tunjukkan pada hati, renungkan Allah. Kalau syukurnya pada pikiran, gunakan pikiran sesuai dengan yang sudah diberikan Allah. Amal kita itu ada amal lisan, amal badan, amal hati, amal harta. Nah, ini empat-empatnya ini mesti kita amal, mesti kita syukurkan. Amal badan, tegak, ruku, sujud. Amal lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amal hati, ridho, tawakal, qanaah, zikir. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah.
Kalau kita mau bersyukur, semua ini kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang mau kita kaji ini ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Adik-adik yang belajar di pondok, kita diajarkan 6 kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Kutub Sittah. Mudah cara menghafalnya, 2 sahih 4 sunan. 2 sahih 4 sunan. 2 sahih itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan itu sunan paling tinggi Abi Daud, nomor 2 Nasai, nomor 3 Tirmidzi, nomor 4 Ibni Majah. Inilah 6 kitab hadis pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis yang kita kaji sini diambil dari kitab yang ke-6, namanya Sunan Ibni Majah Al-Qazwaini. Jadi nama orang di ujung itu, di ujung huruf iya itu menunjukkan dia datang dari mana. Imam Al-Bukhari berarti dari Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan. Imam At-Tirmidzi berarti dia datang dari Termez. Termez itu perbatasan Afghanistan, Uzbekistan, satu kampung namanya Termez. Tirmidzi. Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini. Qazwaini bahasa Arabnya dari Bahrul Qazwain. Ada satu laut namanya Laut Qazwain. Kalau kita cari di peta Qazwain, tulisan Latinnya Caspian Sea, Laut Kaspia, Rusia sekarang. Jadi Imam Qazwaini itu dari Rusia. Fansuri, Syekh Hamzah Fansuri dari Fansur. Abdurraub As-Singkili dari Singkil. Nah, jadi ujung nama itu menetapkan, udah tahu kita orangnya dari mana. Nah, Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini menulis hadis. Itulah disebut dengan kitab Sunan Ibni Majah. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Hadis. Dalam kitab apa? Kitab Sunan Ibni Majah. Apa bunyinya? Datang sahabat Nabi bertanya, ayyal mali nattakhidhu ya Rasulullah? Harta apa yang mesti kami persiapkan? Apakah kebun sawit yang luas? Apakah kebun karet yang banyak? Apakah kebun kelapa? Apakah kebun kurma? Apakah kebun anggur? Ayyal mali, harta apa yang perlu kami siapkan? Menyiapkan kebun sawit tinggal, menyiapkan kebun karet tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Makanya sahabat ini bertanya, harta apa yang perlu kami siapkan untuk bekal kami? Kata Nabi menjawab, liyattakhidha ahadukum, hendaklah kamu menyiapkan harta. Hartanya adalah qalban syakira. Inilah harta yang paling mahal, namanya qalban syakira, hati yang bersyukur. Makanya pas subuh ini begitu bangun kita langsung bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu syukur kita yang pertama. Bangun kita buka mata, saya buka mata tadi saya tengok, oh di Subulus Salam. Besok buka mata, oh Loksmawi. Besok buka mata, oh Banda Aceh. Buka mata, Paluta. Nanti saya habis di Aceh ke Paluta, Sumatera Utara. Buka mata, Rokan Hilir. Sampai masanya nanti buka mata, Marab buka. Barulah kita tahu. Maka harta yang paling mahal adalah qalban syakira, hati yang bersyukur.
Orang kalau hatinya tak bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada manusia, tak pernah bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang aja, tak pernah bersyukur, mengutuk nasib aja. Nanti kayaknya kalau tamat pesantren ini agak tenang nih sikit. Begitu udah tamat pesantren, bingung pula mau kuliah kemana. Nanti nampaknya kalau udah kuliah sampai ke Mesir nih enak ini. Sampai ke Mesir, bingung pula tak tamat-tamat. Nanti kalau tamat dari Mesir nih, kalau udah punya LC di ujung, sedap ini. Udah tamat LC pulang, bingung pula, LC lagi cemas. Nanti kalau sudah dapat kerja, mengajar di pondok, nampaknya tenang ini. Di mana sekarang? Saya di pondok pesantren Haji Rasid Banci. Oh, udah agak tenang. Ditanya orang, udah berbini? Nanti nampaknya kalau udah berbini tenang ini. Begitu udah berbini, tanya orang, udah punya anak? Masa udah sekian bulan nikah, istrinya nggak hamil-hamil gitu. Nanti nampaknya kalau udah punya anak tenang ini. Ditanya orang, udah punya anak? Udah. Berapa orang? 2 orang. Laki-laki ya, kok nggak punya anak perempuan? Hidup ini sebetulnya tidak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Betul? Banyak yang ngaku ini. Maka yang paling enak adalah hati bersyukur. Rumah yang menurut kita memuakkan. Aku muak kali lah nengok rumah ini. Dari dulu nggak berganti-ganti kata bininya kan. Padahal rumah itulah yang dirindukan kontraktor. Kontraktor maksudnya orang yang ngontrak. Mohon maaf yang masih ngontrak, mudah-mudahan dibukakan pintu rezekinya punya rumah. Bini yang paling memuakkan menurut bapak-bapak, bukan yang di sini, ada bapak-bapak tempat lain. Aku muak kan nengok kau, bedak kau tebal kali katanya. Itulah bini yang dirindukan jomblo selama ini. Pekerjaan yang memuakkan, aku muak kali lah kerjaku ini. Itulah pekerjaan yang dicari-cari oleh pencari kerja. Maka yang paling indah hidup ini adalah qalban syakira, hati yang bersyukur. Saya bersyukur. Bersyukur saya dengan nikmat sekarang. Sekarang banyak orang ini tidak bersyukur. Udah dikasih Allah hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Sibuk minum jus mengkoang biar putih. Sampai habis duit sawit untuk membeli skincare. Rupanya salah beli, bercampur merkuri. 3 bulan dipakai, lebam muka itu. Pulang bininya, lakinya dari kerja payah membedakan mana bini mana kuali. Orang barat pergi dari Eropa, beli tiket pesawat, menabung, menyewa hotel ke Bali, mau berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita belum berjemur sudah hitam. Kurang syukur apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang paling indah itu adalah bersyukur. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu menengok nikmat yang kami berikan pada orang lain. Tengok nikmat Allah pada diri kita, syukuri. Itu yang paling indah. Makanya lagunya syukuri apa? Saya di masjid nggak enak pula nyanyi kan. Kalau di tanah lapang 3 album kita selesai. Tengok nikmat Allah pada diri kita, saya syukuri nikmat Allah. Karena kalau saya tengok nikmat pada orang lain, mandang saya ke kiri, wah ganteng-ganteng kali Pak Haji ini ya. Tengok ke kanan, Haji Rasid Bancin ini udahlah ganteng, punya pondok pesantren 5, santrinya ribuan, kebun sawitnya luas, wali kota yang belum dilantik. Kan? Tengok pula kawan kita Ustadz Riza ini, udahlah S1-nya di Al-Azhar, S2-nya pula di Jerman,
S3 di Australia, berbulu pula. Apalah lebihnya lagi kita dari dia? Ditengok dari sekolah kalah, ditengok dari bulu pun kalah. Tapi karena saya tak menengok nikmat Allah pada orang lain, yang ku tengok nikmat Allah pada diriku, maka aku bersyukur aku masih hidup. Memang orang ini hebat-hebat, ini orang kaya-kaya 10 salam. Memang orang ini hebat-hebat, pondok pesantrennya 5, santrinya banyak. Memang hebat, alumni Jerman, alumni Australia. Tapi yang dapat kursi kan aku. Walaupun gak lama juga kita di kursi ini, asal habis ini turun lah kan. Nah, jadi syukuri aja yang ada sekarang. Saya syukuri nikmat yang ada sekarang. Nilai saya syukuri. Banyak orang pikirannya terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu mencemaskan masa depan sampai dia tak sempat mensyukuri masa sekarang. Terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu mencemaskan masa depan. Orang kalau terlalu cemas, takut, khawatir, naik asam lambung, naik kolesterol, naik asam urat, naik asam belimbing, naik jantung koroner. Tak normal detak jantung karena terlalu memikirkan masa depan. Nanti kalau aku pensiun cuman ini apa yang mau aku makan, gaji putus, sekarang masih kerja, ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Terlalu mencemaskan. Syukuri saja nikmat yang sekarang. Alhamdulillahi Rabbil. Apalagi kurangnya kita mau ke masjid, sehat badan, sholat bisa, mendengar pengajian tak terganggu telinga. Kalaupun ada yang sakit-sakit, mudah-mudahan diangkat Allah segala penyakit. Kalau saya pikirkanlah semua di dunia ini, buka YouTube, baca komennya, dicaci maki orang. Baca komen Instagram, dicaci maki orang. Baca komen di Facebook, dicaci maki orang. Tak saya pikirkan itu. Anjing menggonggong, itulah berlalu. Ada di komen orang ini. Capek kita mikirkan cakap orang. Dulu, orang zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tenang. Orang sekarang kunci pintu kabar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, masuk ke dalam kamar tetap juga tak tenang. Kenapa? Maka beli tiket pesawat pergi ke tengah pulau yang tak ada signal untuk menenangkan pikiran. Begitulah yang dilakukan orang-orang kaya sekarang. Pergi ke tengah laut sampai tak ada signal, tenang kata dia. Tak lama datang ikan hiu. Di mana sebetulnya letak ketenangan itu? Mencari ketenangan jangan ke tengah laut, mencari ketenangan jangan ke hutan belantara. Ketenangan itu ada dalam dirimu. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menenangkan hati orang beriman. Besarnya sebesar genggam. Kalau bapak badannya tegap, sebesar itulah dia. Saya yang tak terlalu tegap, sebesar inilah dia. Sebelah kiri berdegup 2 jari di bawah. Itulah letak ketenangan itu. Terasa dia. Kalau yang normal begitu. Kalau yang tak normal tuh. Jantung ini normal itu disebabkan oleh hati yang tenang. Tapi hati yang tidak tenang itu disebabkan 2. Detak jantung itu tak normal karena sebab pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Asal udah terdengar suara sepeda motor orang datang, tukang krim. Makanya hati kita bersyukur. Saya bersyukur sekarang saya sehat.
Saya bersyukur sekarang jumpa sama kawan-kawan. Saya bersyukur bisa hafal beberapa ayat. Saya syukur bisa beberapa hadis. Saya syukur bisa diminta jadi imam. Saya syukur masih bisa beramal soleh. Maka kata Nabi, harta yang paling mahal adalah hati yang bersyukur, qalban syakira. Orang mobilnya harga 5 miliar. Mobil yang paling mahal sekarang 5 miliar, pintunya 2. Rupanya mobil ini makin sedikit, pintunya makin mahal. Nanti ada mobil keluar tak berpintu lagi, ngompat aja, kol diesel. Apakah orang yang punya mobil sport harga 5 miliar itu bersyukur? Tidak. Berkerut keningnya. Apa kata dia? Tuhan tak adil. Kenapa? Karena yang dipegangnya kunci mobil sport, yang ditengoknya ke atas kawan dia punya private jet, pesawat pribadi. Tidak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita syukuri nikmat Allah ini. Ibu, kalau memikirkan doa ibu dulu minta dikirimkan Allah pangeran yang putih, matanya biru, rambutnya ikal, maka menengok suami yang sekarang tak pernah bersyukur. Allah memberikan suami bukan yang ibu minta, tapi yang sesuai dengan ilmu Allah. Betul Pak Ustaz. Untunglah dikasih Allah lakiku yang agak hitam manis itu. Coba kalau yang dikasihnya dulu yang putih macam buli, tak bisa aku tidur Pak Ustaz. Cemas, mungkin udah dilarikan pelakor. Asal lambat dia balik sikit, mungkin dia kecelakaan. Alhamdulillah Pak Ustaz, dengan suamiku yang tak berapa ganteng ini, aku nggak terlalu khawatir. Seminggu pun dia balik nggak apa-apa. Nggak cemas kalau laki kau nggak pulang, nggak apa-apa. Entah matinya dia. Innalillah. Jadi kita serahkan saja pada ilmu Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya selesai sholat tadi semuanya kita balikkan kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 7. La ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, satu, tunggal, esa, tak berbilang, tak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Dia yang punya kekuasaan. Kalian yang mau mencari kekuasaan, minta sama dia. Lahul mulku. Berapa banyak orang sekarang mencari kekuasaan dengan membagi-bagi sembako. Lahul mulku, Allah yang punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang punya puji-pujian. Jangan gila kau dengan pujian Abdul Somad, dicaci, dihina. Pujian hanya milik Allah. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in. Makanya itu 3 kali tadi diulang. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan tidak direnungkan maknanya, renungkan 7 maknanya, tancapkan ke tangkai jantung. Ini banyak orang sekarang habis sholat memang dibacanya tapi tak direnung. Qadir, Qadir. Terus ditanya, apa yang kau baca tadi? Entah, Qadir. Rupanya nama lakinya Bang Qadir. Mohon maaf Pak Qadir. Nah, jadi yang pertama adalah qalban syakira. Tapi kalau saya tengok bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik, ini semuanya yang hadir ini adalah orang-orang yang bersyukur semua. Karena orang yang tak bersyukur itu tidak berterima kasih kepada manusia, tak bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur ya Allah atas nikmat hidup ini, maka aku balas nikmat hidup yang kau kasihkan. Aku bangun subuh. Jadi sekarang yang tidur di rumah itu tidak bersyukur dengan nikmat hidup. Kalau cuma tidur, monyet pun tidur. Haluslah sikit Pak Ustaz, janganlah sebut monyet.
monkey. Kalau besar King Kong. Qalban syakira. Aku bersyukur kau kasih sehat ya Allah. Ku langkahkan kaki ke Masjid Al-Munawwarah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku bersyukur kau kasih sehat pinggangku ya Allah. Aku rukuk bersujud bersimpuh kepadamu. Sampai masanya nanti meleleh air mata kita mau sujud, tapi kita tak bisa. Kenapa? Terbaring di ruang ICU. Ayyala salat. Menangislah bapak itu di rumah sakit. Ditanya sama bininya, kau menangis kenapa bang? Mau salat. Kata bininya. Dulu waktu sehat ke diskotik kau. Waktu sehat dugem kau. Sekarang udah sakit, terbujur, udah mau mati, barulah kau mau sembahyang. Untunglah waktu sehat dulu baik sama bini, sehingga ibu itu pun gak kasar kali cakapnya. Sabar ya bang ya, insya Allah gak sampai hari Jumat selesai nih bang. Coba kalau kalian waktu sehat ini kasar-kasar, sombong, mentang-mentang sawit punya kalian, mentang-mentang kalian PNS, mentang-mentang duit banyak, sombongnya minta ampun. Ini rumahku, apa mau kau? Mau pergi-pergilah. Begitu sampai akhirnya kalian sakit, yang datang menyuapkan kalian makan, yang memasangkan obat, yang semuanya. Itulah istri-istri yang solihah yang di belakang sana. Alah, senang kali hati orang tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu menjadi istri yang bersyukur punya bapak, bapak menjadi suami yang bersyukur punya ibu. Mudah-mudahan yang belum ada istri segera dapat jodoh. Banyak belut loh yang belum nikah. Ku tengok yang bilang amin, anak macam muka udah punya anak 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalban syakira. Pulang dari sini, bilang sama istri, oh my darling, oh my dear, oh my lovely. Ternyata selama ini aku suami yang tidak bersyukur. Ku tengok kau selama ini macam mak lampir, padahal kau adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pun juga pulang dari sini katakan, kau bapak Sucok, selama ini aku menganggap kau tukang brondol, padahal kau adalah pangeran yang dikirim Allah untuk menyelamatkan iman. Begitulah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah warahmah.